Saya Husni Mubarak dari jurusan Agronomi, Program Studi Agroteknologi, Universitas Islam Makassar. Kangkung atau Ipomoea aquatica merupakan tanaman sejenis sayuran yang tumbuh di darat dan di air. Dalam video ini, saya akan membuat sebuah penelitian tanaman umur pendek atau tanaman hortikultura. Yang pertama saya lakukan adalah menyiapkan lahan dengan cara dicangkul agar tanah kembali gembur dan subur sehingga bagus untuk ditanami. Inilah tanah yang sudah saya olah menjadi 3 bagian bedengan. Keesokan harinya saya mulai menyiapkan bahan-bahan seperti arang atau pengganti kapur yang berfungsi sebagai penetral pH tanah. Tak lupa pula, saya akan menambahkan pupuk organik seperti tai kambing. Selanjutnya, saya mulai menaburkan arang di atas permukaan bedengan yang sudah saya taburi menggunakan tai kambing tadi. Arang berfungsi sebagai penetral pH tanah. Selain itu, arang mampu membangun kesuburan lahan tanah dengan baik secara fisik, kimia, dan biologi tanah. Karena arang dapat meningkatkan aktivitas mikroba perombak bahan organik tanah, juga akan meningkatkan populasi bakteri. Inilah bedengan yang saya sudah taburi dengan 2 bahan organik tadi, yang nantinya akan saya biarkan selama 1 hari agar dapat bercampur dengan tanah sebelum mulai ditanami. Di sini saya menggunakan benih bermerek Vario, merupakan kangkung calbut atau bisa juga dipotong. Keesokan harinya saya akan mulai melakukan penanaman pada lahan yang sudah saya siapkan kemarin-kemarin dengan cara membuat garis yang berlawanan dengan arah dari bedengan tersebut. Garis-garis tersebut berjarak kurang lebih 1 jingkal dari garis berikutnya agar cahaya gampang masuk ke bagian tanaman serta tanaman dapat tumbuh dengan lurus. Selain nilai estetika, garis tersebut juga menentukan kualitas dari tanaman yang akan saya tanam, karena semakin berjarak tanaman akan semakin besar. Setelah saya selesai menggaris, saya mulai memasukkan benih yang sudah saya siapkan tadi ke dalam garis tersebut yang berjarak kurang lebih 2-3 cm agar nantinya tanaman mempunyai batang yang agak besar. Setelah saya selesai melakukan penanaman, saya mulai menutupi permukaan bagian bedengan yang telah saya tanami tadi. Inilah tanaman yang sudah berumur 2 hari pasca penanaman. Mulai berkecambah ya. Karena di sini musim kemarau, saya akan melakukan penyiraman pada tanaman yang sudah berkecambah tadi.
Walaupun pertumbuhannya belum merata, tapi bisa kita lihat daun-daunnya sudah mulai keluar. Setiap 2 hari sekali, saya rutin melakukan penyiraman agar tanaman bisa tumbuh dan tidak kekeringan. Inilah tanaman yang sudah berumur 4 hari. Sudah agak rapat pertumbuhannya, walaupun masih ada yang belum tumbuh ya di sela-sela pertumbuhan itu. Pada hari ke-6, saya mulai melakukan penyiraman kembali untuk mengontrol dan memastikan bahwasanya tidak ada tanaman yang mati karena kekeringan. Saya melakukan penyiraman tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Ya, inilah tanaman yang sudah berusia 8 hari. Daunnya sudah mulai keluar dan sudah mulai agak merata ya. Dari pertumbuhan tersebut sudah kurang lebih tingginya mencapai 3 cm. Pada usia 10 hari, tanaman sudah mencapai tingginya 5 sampai 10 cm dan daunnya sudah mulai banyak, ada sampai 3 sampai 4 helai daun. Dari gambar ini bisa kita lihat sudah mulai rata. Dan pada saat tanaman berumur kurang lebih 12 hari, sudah banyak helaian daun yang muncul dari tumbuhan tersebut. Ada kurang lebih 5-6 helai daun ya. Di hari ke-15 bisa kita lihat pertumbuhan sudah mulai merata ke seluruh bedengan, dan ini menandakan bahwa tanaman sudah mulai tumbuh dengan baiknya dan unsur hara pada bahan organik tersebut sudah mulai meresap. Di hari ke-17 ada kurang lebih 7 sampai 10 helaian daun dan tingginya kurang lebih 10 sampai 15 cm. Batangnya sudah mulai kelihatan, sudah mulai tinggi ya. Daunnya juga sudah mulai memanjang-manjang seperti kangkung pada umumnya. Inilah keseluruhan tanaman pada umur ke-19 hari. Bisa kita lihat sudah merata dan sudah mulai bagus dan akan terus tumbuh dengan baik. Ini tanaman pada umur 21 hari setelah saya melakukan penyiraman. Daunnya yang sudah mulai subur, permukaan dari bedengan sudah tidak terlihat karena sudah tertutupi oleh rimbunnya daun dan batang dari tanaman ini. Di hari ke-25 bisa kita lihat dalam video, tanaman tingginya kurang lebih sudah 20 sampai 30 cm dan diameter dari batangnya itu sudah mulai kelihatan membesar, berarti pertumbuhannya sudah mulai membaik, dan ini merupakan tanaman sebelum kita panen. Pada hari ke-30 tanaman sudah siap panen. Tinggi dari tanaman ini kurang lebih 40 sampai 50 cm. Dan saya akan mulai memanennya
untuk mengambil beberapa sampel dari tanaman ini sebagai bukti bahwasanya tanaman ini sudah layak untuk dijual belikan di pasar, di swalayan atau dimanapun berada, karena ini merupakan tanaman organik. Oh ya, di sini saya tidak akan mencabutnya, tetapi saya akan memotong bagian pangkal dari tanaman tersebut agar nantinya tanaman bisa tumbuh kembali. Inilah sampel tanaman yang sudah saya petik tadi. Sangat segar, bukan? Selain pertumbuhan yang baik, menggunakan pupuk-pupuk organik juga dapat membuat tanaman yang kita masak menjadi lebih sehat karena tidak adanya bahan-bahan kimia di dalamnya. Ya, mungkin itu saja video penelitian dari saya pertumbuhan kangkung selama 30 hari. Di sini saya tidak melakukan penyemaian karena setahu saya kangkung lebih bagus langsung ditanam di lahan yang sudah disediakan daripada harus disemai terlebih dahulu. Sekian.